so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya Hipa Yuliani dari kelas TMT 4B Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait 3 materi. Yang pertama adalah operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan juga fungsi inverse. Tanpa berlama-lama langsung saja kita markicop. Mari kita coba. Kita buka aplikasi Maple, kemudian kita klik New Document. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada operasi aljabar fungsi terdapat 4 operasi, yaitu apa saja? Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya. Nah, dari fungsi f ditambah gx itu dapat dituliskan dengan fx ditambah gx. Begitupun untuk pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke contoh soal ya teman-teman. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x ditambah 8 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Tentukan hasil operasi aljabar dua fungsi menggunakan Maple untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, bagaimana caranya? Hal yang pertama kita lakukan adalah menuliskan fungsinya terlebih dahulu. Nah, fungsi yang pertama adalah fx. Fungsi fx yaitu 5x ditambah dengan 8. Kemudian fungsi yang kedua kita tuliskan dengan expression juga. Gx yaitu x kuadrat dikurangi 1. Nah, kita akan mencari berapa hasil dari penjumlahan fungsi f dan juga fungsi g. Kita tuliskan f ditambah g, kemudian dalam kurung x. Kita enter. Nah, hasilnya adalah x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Teman-teman bisa mengeceknya secara manual ya, dan hasilnya pasti akan sama seperti yang ada pada layar kalian ini. Kemudian yang kedua adalah mencari fungsi f dikurangi fungsi fx dikurangi dengan fungsi gx. Enter. Hasilnya adalah negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah 9. Kemudian yang ketiga adalah perkalian. Fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Sama seperti atas ya teman-teman caranya. Nah, hasilnya adalah dalam kurung 5x ditambah 8 dalam kurung x kuadrat dikurangi 1. Nah, diperoleh hasil tersebut itu untuk penjabaran dapat menggunakan perintah expand. Kita coba ya teman-teman. Perintah expand persen di sini merupakan digunakan untuk menjabarkan hasil perhitungan yang baru saja diperoleh, yaitu digunakan untuk menjabarkan hasil perhitungan yang baru saja diperoleh. Semisal ini, perkalian ini. Kemudian kita klik expand. Dalam kurung persen. Enter. Nah, seperti ini ya teman-teman penjabaran dari 5x ditambah 8 dalam kurung x kuadrat dikurangi 1 jika dijabarkan 5x dikali dengan x kuadrat. Begitupun seterusnya sampai 8 dikalikan dengan negatif 1. Hasilnya negatif 8. Seperti ini ya teman-teman. Bisa dimengerti? Oke. Selanjutnya kita akan mencari fungsi jika fx dibagi dengan gx.
Oke, hasilnya adalah 5x ditambah 8 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 1. Oke, selanjutnya kita akan bagaimana caranya mengevaluasi fungsi baru tersebut pada suatu titik tertentu. Gimana kalau titik tertentunya itu diketahui? Seperti ini. Semisal kita langsung ke contoh soal ya teman-teman, biar mudah dipahami. Oke. Soalnya berbunyi seperti ini. Diberikan fungsi f(x) sama dengan negatif x ditambah 8 dan fungsi gx sama dengan negatif x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 9. Dengan menggunakan mapel, tentukan f dikurangi g dengan fungsi f dikurangi fungsi g, dan selanjutnya tentukan nilai fungsi f(x) dikurangi gx untuk x bernilai 2,6. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah kita tuliskan fungsi f(x) terlebih dahulu. Seperti tadi ya teman-teman. f(x) dan negatif x ditambah 8. Enter, kemudian fungsi g. Fungsi g tadi adalah aja ya teman-teman, saya copy. Kalian juga bisa copy kalau semisal kalian sudah punya soalnya seperti ini. Fungsi gx-nya negatif x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 9. Nah, sebelumnya kan kita tadi belajar bahwa semisal penjumlahan ya. Penjumlahan ini kan nilai x-nya belum diketahui. Tapi untuk kali ini nilai x-nya sudah diketahui, yaitu 2,6. Lantas gimana caranya? Kita tuliskan f dikurangi g. Kemudian tempat x-nya ini kita isi dengan nilai x-nya. Dan kita enter, hasilnya adalah 27.496. Nah, selanjutnya adalah materi komposisi fungsi. Komposisi fungsi, dua fungsi semisal f(x) dan gx didefinisikan dengan f bundaran g dalam kurung x, atau biasa dituliskan dengan f dalam kurung g dalam kurung x. Nah, dalam aplikasi Maple, sintaks apa yang harus kita masukkan? Yaitu kita gunakan f at g dalam kurung x. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada yang bertanya, lantas bagaimana kalau fungsinya tidak hanya dua? Semisal fungsinya ada 3, yaitu f(x), gx, dan hx. Nah, seperti ini ya teman-teman. Semisal ada fungsi f(x), kemudian gx, dan juga hx, sintaks yang harus kita masukkan adalah dalam buka kurung f at g at h tutup kurung, buka kurung x tutup kurung. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi semisal kita hanya menggunakan dua fungsi, yaitu f dan g seperti yang atas. Dan jika kita memiliki tiga fungsi f, g, dan juga h, maka sintaksnya seperti ini. Oke, bisa dipahami? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke contoh soal. Jika diketahui fungsi f(x) adalah 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat, selanjutnya akan dicari fungsi baru hasil komposisi dari f bundaran gx dan juga g bundaran fx dengan Maple. Nah, hal yang kita lakukan pertama adalah menuliskan fungsinya. Kita tuliskan dengan expression agar cepat ya teman-teman. Kalian kan semakin lama pasti akan semakin lihai dalam dan seperti ini. Enter, kemudian fungsi gx. Kita ganti dengan huruf g. X. Ini fungsinya adalah x kuadrat. Nah, pertama kita cari f bundaran gx. Rumusnya seperti ini ya teman-teman. Rumusnya adalah f at g. Enter.
Oh iya, ini tadi masih X ya. F G kurung X. Nah, ini adalah 2X kuadrat ditambah 1. Kemudian kita mencari G bundaran X. Oh iya, maaf ya teman-teman, ada suara azan. G, F. Dan kita enter. Lantas bagaimana semisal nilai X tersebut diketahui? Kita gunakan contoh dari G bundaran F ini saja ya. Semisal X-nya kita ketahui 2 begitu. Bagaimana? Jawabannya, kita copy saja. X-nya kita ganti 2. Dan kita enter, hasilnya adalah 25. Bagaimana teman-teman, bisa dipahami? Saya rasa bisa dipahami ya. Kemudian kita akan belajar materi yang ketiga, yaitu adalah fungsi inverse. Fungsi inverse secara teori, fungsi f adalah fungsi 1,1. Sedangkan fungsi gx adalah fungsi inverse dari fx. Maka berlaku bahwa f bundaran gx sama dengan x. Nah, dalam hal ini gx dapat dinotasikan dengan f pangkat negatif 1x atau dibaca dengan inverse f. Langsung saja kita ke contoh soal. Semisal kita diberikan suatu fungsi fx seperti yang tertampil ini, selanjutnya akan dicari fungsi inverse fx dengan mapel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tuliskan dulu fungsinya x saja. Selanjutnya kita akan menuliskannya untuk mencari jawaban. Y titik 2 sama dengan x panah. Kemudian solve. Kita buka kurung f g x, nah seperti tadi sama dengan x sama dengan x ini ya teman-teman. Kemudian koma gx, enter. Nah, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tulis enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi bentuk inverse dari soal di atas adalah x ditambah 2 per negatif 3 ditambah 2. Nah, oke. Yang terakhir adalah untuk mengecek hasil yang telah diperoleh, dicari f inverse x, dan hasil dari f inverse x tersebut dipetakan pada f. Maka hasil pemetaan hasilnya adalah x kembali. Contohnya saja kita memiliki nilai x, x-nya adalah 1. X-nya adalah 1. Kemudian F1 hasilnya adalah 5. Nah, 5 di sini adalah nilai inverse. Jika dipetakan oleh F, maka akan diperoleh nilai 1, seperti nilai X yang pertama tadi. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.
gawe kupat ing dina riyaya menawi lepat kula nyuwun ngapura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.